Makin paham itu sebetulnya kita makin bijaksana. Tiap orang tuh punya latar belakang beragam, punya ilmu berbeda-beda, pengalaman berbeda-beda, tingkat keimanan, dan tiap orang tuh punya trauma kehidupan berbeda-beda. Ya, ini santri segini banyaknya nggak bisa disamakan tuh. Ini walaupun syalnya sama, apalagi masa keemasan ya, itu kan Bapak udah agak lama di dunia ya. Udah berapa lama coba? 59 tahun. 3 tahun lagi Pak, sabar ya. Ada yang nyeletuk, 2 tahun lagi katanya. Tidak usah kita acting agar orang lain empati ke kita. Kita aja yang empati. Oh ya anak, dia remaja, usia seperti ini, belum punya banyak pengalaman. Oh ya wanita, beda dengan lelaki, lebih banyak mengandalkan perasaan. Oh iya, ibu udah tahu belum bedanya diantaranya laki-laki dengan wanita? Udah tahu belum Bu? Ibu kan udah lama jadi wanita ya kan? Salah satu diantaranya nih Bu, tapi saya juga cuma dengar ceramahnya. Laki-laki itu kalau sudah fokus pendengarannya berkurang. Jadi kalau dipanggil Pak, lalu suami lagi baca Quran, Pak, nah itu kalau makin fokus pendengaran kami itu tidak setajam pada waktu tidak fokus terhadap sesuatu. Pak, langsung ibu teh manggil suami tuh galak-galak amat. Nah Bapak harus tahu bahwa ibu tuh manggil udah 3 kali ya gak? Jadi kalau teriak, oh berarti gitu. Juga stok perkataan wanita lebih banyak daripada lelaki. Berbahagialah bagi yang punya istri guru, jadi pulang ke rumah udah keluar stoknya. Jadi tidak cicing, yang berat itu yang nggak ada teman bicara Pak, stok melimpah. Suami pulang sore-sore, Bapak teh kemana wae? Udah. Sedangkan suami stoknya kan tidak sebanyak wanita, udah ngajar seharian. Gimana nih Pak? Iya. Bapak teh mau pengen? Itu tuh udah habis stoknya Bu. Nggak usah dimasukin hati lah dunia maya. Tidak semua menjadi urgent untuk bertengkar. Tidak worth it lah katanya. Perkara-perkara remeh nggak usah membuat kita riweuh. Ciri lainnya adalah pesimis. Dunia teh nggak adil ya mah. Saya hidup gini-gini aja. Teman saya aja malas-malesan, mertuanya ngasih gonimah ya. Mertua saya telah meninggalkan hutang, nggak adil. Pesimis saja. Segala sesuatu tuh ya, merasa dunia tuh tiada adil. Tadi sudah dibahas. Lalu hidupnya itu kaku, tidak bisa luwes. Jadi kalau sudah punya ada keinginan pendapat sepertinya nggak boleh digoyang. Udah A harus A aja, padahal belum tentu itu yang terbaik. Kaku, tidak ada kemampuan untuk ya bernegosiasi, bertukar pikiran. Kaku orangnya tuh. Ini termasuk yang kurang dewasa. Kita dalam hidup ini, kalau bahasa Sunda, batu turun kesik naik, harus bisa negosiasi, harus bisa bertukar pikiran, pendapat. Ya tiap ketemu orang punya kelebihan, kekurangan. Kita punya kelebihan, kekurangan. Kalau hati kita terbuka, kelebihan orang bisa jadi kelebihan kita. Maka jangan kaku hidup ini ya, jangan kaku. Kemudian tidak harmonis dengan orang,
tapi harmonisnya tuh dengan hewan. Kalau ke kucing teh meni mesra, tuh sayang sini. Ada seorang suami lihat istrinya ke kucing teh meng, disuapin. Suami mau ambil sendiri makanan. Allah, horor. Suami teh sampai, duh, mendingan jadi kucing. Ini cerita ada saya baca di internet, seorang ibu punya anak, anaknya nikah, nah ibunya tinggal di rumah anaknya. Lihat anaknya ini sayang ke kucing, Pak. Ibunya sampai nangis karena dibelai, diselimutin pagi-pagi. Mana si Empu sudah makan? Sini sayang, sini, disayang ke kucing itu. Ke ibunya nggak begitu. Yang melahirkannya, yang menyuapinya, yang menyusuinya, kucingnya cuman ewok-ewokan kayak gitu. Begitu tumpah kasihnya, dan ibunya melihat. Ini bukan tidak boleh atau bukan jadi harus galak ke kucing, ya nggak ada. Saya nggak baik ke ibu, sepak aja kucing, bukan begitu. Tapi ciri orang yang kurang dewasa secara emosional adalah justru pelampiasannya ke binatang, ke pohon. Harus sayang, tapi jangan sampai mengabaikan ke orang yang lebih berhak mendapatkan kasih sayang. Mikir yang punya kucing, untung kucing saya mau kucing peang katanya. Sampai ada yang nikah sama kambing itu ya, bermasalah. Ada yang nikah sama pohon, itu sudah tidak normal ya. Sayang ke binatang, sayang ke isi alam, tapi ke manusia, apalagi ke orang tua, ke keluarga yang lebih berhak. Oh, langsung mikir yang punya kucing, ya ada yang lebih sayang ke kucing daripada ke pembantunya. Pembantu naik gaji sedikit, pelit, tapi ke kucing kandangnya mahal, kalungnya mahal, makanannya mahal. Ringan-ringan saja. Kucing sakit bawa ke dokter, pembantu sakit kasih aja itu obat sakit gigi terus ya. Hati-hati ini hadirin. Pembantu khodimat di rumah lebih berhak disayangi, diperhatikan, dipedulikan daripada kucing. Aduh, kucing emosi nih dengarnya. Si A ngobrolin bangsa kami katanya. Bahaya nih. Gara-gara bukan harus tidak sayang ke kucing, tapi jangan sampai sayang ke kucing mengabaikan sayang ke manusia yang lebih berhak untuk disayangi. Teruskan. Masih kuat dengarnya, kelihatannya tertekan ini hadirin. Udah, saya juga menderita bacanya. Sambil ngomong gini juga itu mirip saya hadirin. Jadi kalau dengar ceramah seperti ini jangan nyari sasaran ya. Saya gini enggak, sama barusan juga selama ngomong, oh ini mirip nih dengan saya, ya nggak apa-apa, tinggal kita perbaiki. Baik, begitulah. Ada pertanyaan silakan, sudah lama kita tidak ada tanya jawab. Silakan Kang, silakan Kang. Baik, bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi langsung saja saya bertanya tentang masalah saya langsung. Iya. Tadi malam itu saya baru tiba di Bandung. Saya dari Albina Islamic Boarding School di Bekasi. Saya guru matematika di sana. Saya asal Makassar, dan saat saya tiba di Bandung, tepatnya di kosnya teman saya
saya langsung dapat WA dari dosen saya. Beliau itu langsung memberikan saya nasihat bahwa kalau bisa stop membuat jasa pembimbingan tugas akhir, karena saya punya lembaga lembaga saya itu membimbing tugas akhir, bukan membuatkan, karena membuatkan kan tidak boleh. Nah, terus saya di situ berusaha untuk memberikan pemahaman supaya beliau tidak salah paham. Nah, pertanyaan saya, apakah cara saya untuk memberikan pemahaman kepada beliau itu sudah tepat, atau lebih bagus saya diam? Dan bagaimana nasihat Gim untuk saya dan tim saya agar jasa pembimbingan tugas akhir ini tetap kami jalankan, namun mungkin diubah nama pembimbingannya, mungkin seperti konsultasi, karena saya membuat ini untuk memberikan solusi kepada para mahasiswa agar tidak kelamaan untuk kuliahnya, hanya membayar UKT terus tapi tugas akhirnya belum selesai. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Sudah dijelaskan kata dosen apa? Cuma dirit. Cuma dirit doang. Berarti kurang suka. Dan saya juga pernah memberikan beliau tawaran, bisa tidak menjadi dosen konsultasi di lembaga saya. Tapi beliau belum menjawab. Tapi ada satu dosen lagi, namanya salah satu profesor kami di jurusan matematika FMIPA UNM. Itu beliau bersedia. Beliau itu lulusan UPI waktu S3, Profesor Dr. Hamzah Upu MID. Baik. Jazakallah khair. Tidak usah disebut nama, ya. Jadi Afwan. Jadi saya kurang paham sebetulnya ya, seperti apa bimbingannya. Ade sendiri yang tahu. Kalau toh bimbingan itu tidak membuatkan, tidak melanggar apapun, ya jalan saja, karena tidak mungkin semua orang sependapat. Kalaupun ada yang tidak sependapat, bisa kita beri penjelasan sewajarnya. Tapi kalau tetap tidak sependapat, ya tidak apa-apa, itu hak beliau, ya kan? Tapi kalau misalkan sensitif, bimbingan membangun diganti dengan biro konsultasi misalkan, yang lebih tidak membuat orang berprasangka buruk, bagus membuat orang tidak berprasangka buruk. Yang paling penting mah yang kita lakukan melanggar atau tidak, ya. Kalau kita sudah benar dan orang tetap ada yang tidak sependapat, ya enggak apa-apa, hak orang untuk tidak sependapat. Tenang weh, yang penting mah niatnya benar, caranya benar enggak. Dah. Baik. Ya. Jazakallah khair. Sama-sama, amin. Apalagi nih bimbingan pranikah apa? Sok mau nanya apa? Kalau tidak dari itu, dari radio. Ini siapa namanya? Yang kemarin dengan bicara? Nanti bicaranya ya. Dari sana ada medsos. Oh, hari ini hari Sumpah Pemuda, benar? Tanggal berapa sekarang? Sekarang mah tanggal tuh suka beda-beda ya tiap hari itu. Jadi orang Indonesia itu takdir Allah kita ini. Indonesia negara yang dibangun kesepakatan dari para syariatnya tokoh-tokoh pendahulu. Jadi Pancasila itu dasar negara Indonesia, hasil kesepakatan. Ya kita menerima sepenuhnya kalau jalan hidup kita sesuai dengan Islam, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi sebagai warga negara, kita terima sepenuhnya sebagai Pancasila dasar negara. Kalau saya berada di Australia, ya ada dasar negaranya di sana, terima. Tapi sebagai pedoman hidup keagamaan kita untuk keselamatan dunia akhirat, jadi tidak ada yang harus dipertengkarkan. Nah,
Ya Sumpah Pemuda, sumpahlah. Tidak ada masalah kita bertekad untuk mempertahankan, bahkan jadi amal soleh ya. Yang paling penting bagaimana sebagai umat Islam menjadi bukti pribadi-pribadi solusi di negeri ini. Jangan sampai kita yang mayoritas ini malah menjadi sumber masalah. Masalah di bernegara itu luar biasa banyaknya. Dan Islam, umat Islam harusnya jadi solusi. Itulah. Baik, ada Faruk? Ya. Sebentar. Dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang katanya ini di medsos. Coba lihat di Zoom. Punten. Lanjut. Ya, sudah ada. Mau tanya, ketika melihat orang lain sukses, saya termotivasi. Namun selalu bertanya apakah saya bisa sukses seperti mereka. Karena sudah kerja keras pun belum sukses juga. Mohon nasihatnya. Ya, dan nggak harus seperti orang lain. Kita tiap orang menciptakan punya bakat, karakter, kemampuan berbeda. Kalau setiap yang ingin jadi dokter, dokter semua. Atau gimana pas suntik-suntik ya kan? Setiap yang ingin jadi presiden jadi pusing ya. Gak apa-apa kita, aduh saya senang orang itu dermawan, banyak uangnya. Niatnya apa? Kita punya rezeki, niatnya banyak bantu orang. Ternyata kita nggak bisa sekaya dia, niatnya aja udah dapat pahalanya ya kan? Nggak harus kita seperti orang lain. Punten ya, ini AA diuji oleh Allah takdirnya seperti ini, katanya si kiai atau apalah gitu ya. Saya senang sekali belajar dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, dari guru-guru yang lain, dari banyak. Saya juga ingin begitu, cuma nggak gampang ternyata ngapalin seperti Ustadz Adi Hidayat ya. Ada ngapalin tempatnya nggak hafal halamannya, ada ngapalin halaman nggak hafal ayatnya. Jadi saya terima, saya kayak gini ya, saya juga berusaha. Waduh, lihat yang itu pintar, yang ini pintar. Ya saya ingin, cuma kalau nggak kekejar seperti itu, ya nggak harus menderita ya. Ya dan nggak maksa. Di sini juga ke santri ya, memang saya begini adanya. Saya juga pengen lebih baik dan berusaha. Yang nerima ya monggo, yang nggak nerima ya monggo gitu. Kulo saiki koyo ngono yo. Lanjut, nggak harus kita seperti orang lain ya dek. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya. Apakah dendam itu bagian dari ketidakmatangan diri? Tapi dendam ke siapa? Dendam misal, terkadang dendam menjadi motivasi yang kenceng gitu. Kayak yang benar. Coba contohnya dendam jadi motivasi kenceng itu apa? Orang yang terlalu kasar barangkali, jika membunuh dengan dendam akan lebih parah mereka yang membunuh dibandingkan dengan pembunuh bayaran. Tapi ada pepatah Sayyidina Ali yang berkata, horor nih. Saya udah ngalamin aja. Maksudnya teorinya gitu. Iya. Sayyidina Ali berkata, yang masih pernah dengar, dendam terbaik adalah menjadikan diri lebih baik. Nah, yang dimaksud dengan dendam terbaik adalah menjadikan diri lebih baik itu yang seperti apa bang? Wah, saya nggak tahu tuh jawabannya. Saya berusaha nggak ada dendam karena saya belum tahu bagaimana dendam terbaik yang membuat saya jadi baik. Yang jelas mah liur, pusing, sebel ke orang aja pusing.
apalagi dendam, ya kan? Ya saya maaf gak bisa jawab ini. Saya berusaha nggak ada dendam, nggak ada, maafin aja. Kan dalilnya walladzina ulangi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Satu ciri orang takwa itu menginfakkan harta dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan orang-orang. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yang kelima, kalau kita bikin salah, segera ingat Allah dan segera minta ampun dan berhenti dari keburukan. Itu deh, maaf. Makasih ya. Sudah bisa jawab ya. Makasih banyak Kak. Dendam sama siapa saya ya? Nggak ada waktu deh. Waktu mikirin dosa aja. Dosa sendiri udah riweuh. Belum tentu diampuni Allah lagi. Capek-capek lah mikirin kesalahan orang ke kita ya. Kesalahan kita yang bahaya, bukan kesalahan orang. Karena kan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jika lo berbuat jelek, nah kejelekan juga menimpa kita. Gitu. Cicik ada yang nanya apa sih tamu al-ikhlas? Apa artinya ikhlas? Kan? Semuanya ikhlas nih, jadi nggak ngejawab ya. Ya Bu, silakan, maaf. Sebentar, pengumuman di Perth ya ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PMK 54, kebetulan 3 bersaudara, mau tanya urusan sholat. Urusan sholat Bu? Ya, orang perempuan itu kalau sholat di masjid, ada yang bilang katanya tidak wajib ya Ustadz, mohon solusinya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat saya pahami ya Bu ya, ulama memberikan pandangan yang beragam karena banyak situasi yang beragam. Di tiap negara tuh situasinya beda-beda. Ada yang kalau ke masjid jadi fitnah, itu ada yang menyarankan di rumah saja. Tapi ada yang ke masjid, boro-boro ke masjid jadi fitnah, keluyuran aja biasa misalkan. Istrinya Rasulullah itu ada yang ke masjid bersama Rasulullah, sampai pada waktu pulang tuh Rasul jelaskan ke temannya, ini istri saya, begitu. Di zaman Rasulullah juga ada ibu-ibu yang sampai hafal bacaan imam pada waktu sholat Jumat karena ikut Jumatan. Dan Rasulullah juga melarang para suami melarang istrinya ke masjid. Jadi kalau ada istri yang mau ke masjid dan aman, suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Ini menunjukkan fleksibilitas ya. Kalau memang akan jadi fitnah ke masjid, di rumah lebih baik. Tapi kalau tidak jadi fitnah, aman, nambah ilmu, nambah silaturahim, juga nambah pahala. Saya termasuk kepada ulama, saya termasuk yang ikut kepada pendapat ulama yang silakan ke masjid gitu ya. Kecuali kalau jadi fitnah, jangan.